Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menampilkan proposal penelitian saya yang berjudul penerapan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi pada materi pecahan di kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Pendahuluannya ada latar belakang. Pembelajaran abad 21 menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, discovery learning atau pembelajaran penemuan menjadi salah satu metode yang relevan dan efektif. Discovery learning mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar melalui eksplorasi, investigasi, dan penemuan konsep baru secara mandiri. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual siswa, tetapi juga mengembangkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, berinovasi, dan berpikir secara mandiri. Dengan demikian, pembelajaran penemuan selaras dengan tujuan pembelajaran abad 21 yang mengutamakan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan belajar. Di sini juga terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktivitas mengajar guru dalam model pembelajaran discovery learning pada materi pecahan dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Kedua, bagaimana peningkatan kemampuan literasi numerasi pada aktivitas belajar siswa dalam materi pecahan di kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Yang ketiga, apakah penerapan model discovery learning efektif dalam penyelesaian masalah untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi pada materi pecahan di kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Adapun tujuan penelitiannya yaitu dapat mengetahui aktivitas mengajar guru dalam model pembelajaran discovery learning pada materi pecahan dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Kedua, dapat mengetahui peningkatan kemampuan literasi numerasi pada aktivitas belajar siswa dalam materi pecahan di kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Yang ketiga, dapat mengetahui penerapan model discovery learning efektif dalam penyelesaian masalah untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi pada materi pecahan di kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Dan manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, sebagai informasi bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran discovery learning yang baik, dan juga dapat mengetahui kemampuan literasi numerasi siswa kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Kedua, manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa melalui model pembelajaran discovery learning yang baik, dan juga dapat mengetahui kemampuan literasi numerasi kelas 4 SD Negeri 93 Kendari. Ada juga manfaat bagi guru. Hasil pembelajaran ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kemampuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang baik, dan juga dapat mengetahui kemampuan literasi numerasi siswa SD Negeri 93 Kendari. Nah, begitupun juga manfaat bagi sekolah. Hasil pembelajaran ini dapat digunakan sebagai perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah, dan juga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan informasi dan panduan ketika sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam memilih model pembelajaran. Masuk ke bab 2, tinjauan penelitian. Yang pertama, pembelajaran matematika. Di mana hakikat pembelajaran matematika di sini pada kegiatan pembentukan pola dan hubungan, yaitu memberikan kesempatan siswa untuk melakukan kegiatan pertemuan yang menjadikan pola-pola untuk menemukan hubungan, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan dengan berbagai cara, mendorong siswa untuk menemukan adanya urutan perbedaan, perbandingan, dan pengelompokan, mendorong siswa menarik kesimpulan umum, dan membantu siswa memahami menemukan hubungan antara pengertian satu dan yang lainnya. Yang kedua, matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, diskusi, dan pemenuhan, di mana pembelajaran matematika pada dasarnya dapat mendorong inisiatif dan memberi kesempatan berpikir berbeda, mendorong rasa
atau keinginan bertanya, kemampuan menanda, dan kemampuan perkirakan menghargai pengumuman di luar perkiraan sebagai hal yang bermanfaat. Mendorong siswa menemukan struktur dan desain matematika. Mendorong siswa menghargai pengumuman siswa lainnya. Mendorong siswa berpikir refleksif dan tidak menyarankan penggunaan suatu metode tertentu. Yang kedua yaitu matematika sebagai alat dalam pembelajaran. Guru perlu mendorong siswa membuat contoh sifat matematika, mendorong siswa menjelaskan matematika, mendorong siswa untuk memberikan alasan perlunya kegiatan matematika, mendorong menjelaskan persoalan matematika, mendorong siswa membaca dan menulis matematika, dan mendorong siswa untuk membicarakan matematika. Kedua, ciri-ciri pembelajaran matematika sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran konsep saling berkaitan, di mana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu mengaitkan atau menghubungkan dengan topik sebelumnya. Topik sebelumnya dapat menjadi prasyarat untuk dapat memahami dan mempelajari suatu topik matematika yang baru. Kedua, pembelajaran matematika bertahap, di mana pelajaran matematika diajarkan secara bertahap, yaitu dimulai dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Selain itu, pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret ke semi-konkret dan akhirnya kepada konsep abstrak. Yang ketiga, pembelajaran matematika menggunakan metode induktif, di mana matematika merupakan ilmu deduktif, namun karena sesuai tahap perkembangan mental siswa, maka pada pembelajaran matematika biasanya digunakan pendekatan induktif. Ketiga, pemahaman sebagai aspek dasar dalam pembelajaran matematika SD. Hilbert dan Carpenter 1999 menyatakan bahwa terbentuknya pemahaman seseorang terjadi karena melalui proses yang terstruktur, yaitu pertama, menangkap pengetahuan yang akan dipelajari melalui pengalaman konkret. Kedua, menghubungkan informasi baru dengan informasi atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ketiga, mengorganisasikan dan menyusun kembali pengetahuan yang telah ada sehingga terbentuk pengetahuan baru, dan pengetahuan lama dimodifikasi lagi atau bahkan ditinggalkan. Keempat, ada standar, prinsip, dan standar matematika sekolah menurut National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM. Yang pertama yaitu peradilan, kurikulum, pengajaran, belajar, asesmen, dan teknologi. Adapun di sini mode pembelajaran di sini yaitu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dan dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru atau tenaga pendidik. Dengan kata lain, mode pembelajaran merupakan bentuk atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Di sini juga ada ciri-ciri mode pembelajaran. Bersumber pada teori pendidikan serta teori belajar dari pakar tertentu. Sebagai contoh, model riset kelompok yang disusun oleh Hilbert serta bersumber pada teori Jim Dewey. Model ini dirancang dan telah terlatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Kedua, memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaan, yaitu yang pertama urutan utama pembelajaran atau sintaks. Kedua, ada prinsip reaksi. Ketiga, sistem sosial. Keempat, sistem pendukung. Yang ketiga, memiliki dampak sebagai akibat dari hasil penerapan model pembelajaran. Beberapa dampak yang dimaksud adalah satu, dampak pembelajaran, yaitu hasil dari proses pembelajaran yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pembimbing, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keempat, membuat persiapan mengajar.
dengan berpedoman pada modul pembelajaran yang dipilihnya. Model discovery learning. Model discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dan proses pembelajaran dengan model discovery learning, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, prosedur, algoritma, dan sebagainya. Tujuan model pembelajaran discovery learning ini terdapat 6 menurut Posnan. Yang pertama, dalam penemuan peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan peserta didik, belajar menemukan pola dalam situasi konflik maupun abstrak. Yang ketiga, peserta didik belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan membantu peserta didik membentuk cara kerja bersama yang efektif. Yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan seorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep prosedur dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memperkirakan fenomena atau kejadian. Yang kedua, kemampuan numerasi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, numerasi merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan bilangan dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual dan menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk, lalu menginterpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi keputusan. Lalu penelitian relevan. Dalam penelitian ini, agar tampak lebih mengarah dan terfokus, penelitian terdahulu merupakan rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alvina Ayu Agustin yang berjudul Efektivitas Model Belajar Discovery Learning terhadap Kemampuan Literasi Numerasi Materi pada Pecahan Kelas 5 SD Negeri Jenderik 3 Sragen tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Ika Septi Hidayati dan Yeni Aulia Rahman yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar pada materi pecahan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Winaria Septi Novian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Discovery Learning dalam penguasaan konsep pecahan sederhana pada siswa tunarungu. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Lilik Kristianingsih, Hermawati, dan Endah Andayani yang berjudul Kompetensi Pedagogi Guru Model Discovery Learning dan Gaya Belajar terhadap Kemandirian Belajar. Kerangka berpikir. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa kelas 4 SD pada materi pecahan. Yang kedua, discovery learning, di mana satu, pembelajaran menekankan pada eksplorasi dan penemuan sendiri oleh siswa. Kedua, siswa belajar melalui pengalaman langsung dan penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu kemampuan literasi numerasi.
keterampilan menggunakan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kedua, mencakup kemampuan berpikir logis, menganalisa, dan menerapkan konsep matematika. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas atau classroom action research merupakan upaya yang digunakan dalam memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran, di mana penelitian tindakan kelas merupakan model pengembangan profesi di mana guru mempelajari cara siswa belajar dalam pendidikannya dengan cara guru mengajar sehingga guru dapat memperbaiki kekurangannya dalam mengajar agar berdampak pada perbaikan proses belajar siswa. Waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan secara langsung. Kedua, tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di kelas 4 SD Negeri 9 Kendari yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tariman Kambo. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 9 Kendari. Setting penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini peneliti melakukan diskusi dan kesepakatan dengan guru tentang materi yang akan difokuskan dalam penelitian. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Apabila tahap perencanaan tindakan telah matang, maka selanjutnya yaitu melaksanakan rencana tersebut di kelas dengan berpedoman pada RPP yang telah disusun. Yang ketiga, observasi dan evaluasi. Observasi ini dilakukan saat pembelajaran langsung, sehingga ini berjalan bersama dengan saat pelaksanaan. Yang keempat yaitu refleksi, di mana di sini untuk mengkaji secara menyeluruh terhadap tindakan yang telah dilakukan atau menganalisis data, hasil observasi dan evaluasi. Yang kelima itu teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua adalah tes. Yang keenam yaitu instrumen penelitian. Di sini di mana ada alat observasi, tes kemampuan numerasi, tes kemampuan literasi. Yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Yang pertama data tentang aktivitas mengajar guru, yang kedua data tentang aktivitas belajar siswa. Indikator kinerja di sini indikator kinerja yang ingin diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya kemampuan literasi numerasi pada siswa kelas 4 SD Negeri 9 Kendari setelah menerapkan modul pembelajaran discovery learning sebagai ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah siswa yang nilainya mencapai KM 70 dan persentase ketuntasan siswa mencapai lebih dari 80%. Sekiranya itu hasil dari pemaparan materi saya kembalikan kepada audiens. Apakah ada yang ingin menanggapi? Izin saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Natasha. Di sini saya akan bertanya mengenai mengapa Anda memilih jenis penelitian KTK. Alasan saya mengambil jenis penelitian KTK yaitu karena di samping melatih diri saya sebagai guru, saya juga mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelas. Ada lagi? Ya baik, jika tidak ada lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.